Assalamualaikum teman-teman. Welcome back to our YouTube channel yang selalu membahas topik-topik menarik yang relevan dengan zaman sekarang. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang penting dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku konsumsi konten keagamaan. Oke, let's check it out. Sekarang ini kita hidup di dunia yang penuh dengan informasi dan konten. Salah satu jenis konten yang banyak dikonsumsi adalah konten keagamaan. Tidak diragukan lagi, ada banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dari konsumsi konten keagamaan, seperti misalnya peningkatan spiritualitas dan pemahaman terkait keyakinan. Namun, kita juga perlu yang namanya berpikir kritis terhadap perilaku konsumsi ini. Berpikir kritis merupakan keterampilan berpikir tingkat tinggi dan telah diketahui berperan dalam perkembangan moral, perkembangan sosial, perkembangan mental, perkembangan kognitif, dan perkembangan sains. Kemampuan berpikir kritis setiap individu berbeda-beda, sehingga perkembangan individu untuk bisa berpikir kritis juga berbeda-beda. Individu yang memiliki kemampuan berpikir kritis tidak mudah masuk dalam hal-hal yang dapat membuat keselamatan hidup jadi terancam dan tidak akan dirugikan. Hal tersebut dikarenakan berpikir kritis membantu individu untuk berpikir lebih dalam, sehingga mampu menjabarkan pendapat atau informasi dari orang lain, lalu dapat mencari titik kebenaran dari pendapat atau informasi tersebut. Pada era digital ini, literasi digital dapat menjadi strategi setiap individu untuk dapat berpikir kritis. Penggunaan teknologi dengan bijak dapat mendukung individu untuk berpikir kritis dengan menganalisis masalah-masalah yang terjadi melalui teknologi yang dimiliki. Pertama, mari kita bicarakan tentang validitas informasi. Di era digital ini, siapapun bisa mengunggah konten keagamaan tanpa banyak verifikasi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memeriksa sumber informasi tersebut, melakukan cross-check. Nah, yang dimaksud dengan cross-check di sini adalah setelah mengetahui sumber informasi atau konten itu berasal, kita diharuskan untuk mengecek informasi konten yang kita dapatkan sebelumnya sesuai dengan sumber yang ada. Nah, kita harus memeriksa apakah sumbernya terpercaya dan memiliki otoritas di bidang keagamaan. Jangan mudah terjebak oleh konten yang hanya berdasarkan opini pribadi tanpa dasar yang kuat. Selanjutnya, mari kita bicarakan tentang keragaman perspektif. Nah, dalam konsumsi konten keagamaan, kita cenderung tertarik pada pandangan yang sejalan dengan keyakinan kita sendiri. Namun penting bagi kita untuk tetap terbuka terhadap perspektif yang berbeda. Mendengar pandangan yang berbeda dapat membantu kita melihat sesuatu masalah dari berbagai sudut pandang dan mengembangkan pemahaman yang lebih luas. Konten keagamaan juga sering menjadi sumber kontroversi dan perpecahan di masyarakat. Oleh karena itu, sebagai konsumen yang cerdas, kita perlu memastikan bahwa konten yang kita konsumsi tidak mempromosikan intoleransi, kebencian, atau diskriminasi terhadap kelompok lain. Kita harus tetap menghormati perbedaan dan berusaha membangun hubungan yang baik dengan sesama orang. Nah, terakhir, mari kita bicarakan tentang dampak konsumsi konten keagamaan pada tingkat nyata. Tidak cukup hanya mengkonsumsi konten keagamaan tanpa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, penting bagi kita untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai keagamaan yang kita yakini. Konsumsi konten keagamaan seharusnya menginspirasi dan mendorong kita untuk melakukan perbuatan baik, merawat sesama, dan berkontribusi pada masyarakat. Nah, itulah beberapa poin penting dalam berpikir kritis terhadap perilaku konsumsi konten keagamaan. Kita perlu mengingat bahwa di balik banyaknya konten keagamaan yang tersedia, ada tanggung jawab bagi kita sebagai konsumen untuk memilih dengan bijak, memeriksa validitas informasi, menghormati perbedaan, dan mengaplikasikan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja untuk hari ini teman-teman. Semoga video dari kami bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah berpikir kritis dan terus berkembang dalam spiritualitas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.